Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar mengenai makroekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bisnis and management. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui tujuan menganalisis makroekonomi, gambaran mengenai beberapa variabel yang ada di dalam makroekonomi seperti GDP, balance of payment, kebijakan moneter, dan juga beberapa kebijakan fiskal. So, let's go! Pertanyaannya, mengapa kita perlu menganalisis kondisi ekonomi makro untuk mendukung keputusan bisnis? Well, analisis ekonomi secara agregat dapat membantu memberikan indikasi apakah iklim sedang suportif untuk mendukung pertumbuhan usaha atau tidak. Nah, dengan diketahuinya general economic condition tersebut, maka perusahaan dapat menerapkan strategi yang sesuai. Misalnya, saat iklim tengah kondusif gitu ya, perusahaan dapat agresif untuk melakukan ekspansi karena the demand is there gitu. Tapi di sisi lain, saat kondisi perekonomian global tengah dalam tahap yang kurang kondusif gitu ya, misalnya kontraksi, maka perusahaan bisa melakukan upaya-upaya efisiensi dan juga menahan ekspansi. Itulah pentingnya kenapa kita di bisnis dan manajemen perlu tahu kondisi makroekonomi. Hal-hal dasar apa yang perlu diketahui terkait dengan indikator makroekonomi? Sebagai pelaku bisnis, kita tidak harus menguasai seluruh konsep makroekonomi yang complicated tersebut. Dalam hal ini, kita cukup mengetahui beberapa hal yang penting gitu ya terhadap bisnis kita, baik itu indikator, formula, maupun konsepnya. Nah, dari sekian banyak konsep, beberapa konsep utama yang perlu diketahui antara lain adalah GDP atau Gross Domestic Product. Nah, ini penting karena ini sebagai indikator gitu ya, kondisi perekonomian baik itu di negara maupun di global. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengetahui neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran gitu ya, balance of trade dan juga balance of payment. Nah, selanjutnya kita juga harus melek gitu ya mengenai beberapa kebijakan moneter, monetary policy gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu kebijakan fiskal atau fiscal policy. Nah, kita akan bahas itu satu demi satu di sesi ini gitu ya. Nah, GDP itu merupakan total pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara untuk produk atau jasa gitu ya, dalam satu periode waktu. Nah, formula umum dari GDP itu adalah jumlah konsumsi rumah tangga ditambah dengan investasi, ditambah lagi dengan pengeluaran negara atau belanja negara, kemudian ditambah dengan selisih antara ekspor dan impor. Jadi formula dari GDP itu adalah seperti itu ya, konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah dengan government spending, kemudian ditambah dengan ekspor dan dikurangi dengan import. Itulah formula dasar dari GDP. Lalu, sebagai contoh seperti apa? Misalnya nih, di suatu negara gitu ya, masyarakatnya atau rumah tangganya melakukan pengeluaran untuk konsumsi sebesar 1.000, katakanlah satuannya tergantung lah, tapi katakanlah dia konsumsi rumah tangganya 1.000. Kemudian di periode yang sama, negara tersebut juga melakukan investasi sebesar 200. Nah, lalu pemerintah negara tersebut berbelanja gitu ya, misalnya membangun infrastruktur dan segala macamnya senilai 300. Kemudian negara tersebut juga memiliki produk yang diekspor gitu ya, misalnya kelapa sawit, batu bara dan segala macamnya senilai misalnya 500. Namun, perusahaan tersebut di sisi lain juga mengimpor barang gitu ya, misalnya minyak mentah atau yang lain-lainnya senilai 550. Nah, dari konsep tersebut, maka kita bisa tahu bahwa domestic expenditure yang dilakukan oleh negara tersebut adalah 1.500. Nah, 1.500 itu dari mana? Yaitu 1.000 dari konsumsi rumah tangganya, 200 dari konsumsi investasi negara tersebut, dan 300 dari belanja pemerintah. Nah, GDP negara tersebut
tersebut adalah 1.450. Jadi ini berbeda ya antara domestic expenditure-nya yang 1.500, namun GDP-nya 1.450. Mengapa? Karena dari 1.500 tersebut masih harus ditambah dengan selisih antara ekspor dan impor. Nah, karena negara tersebut lebih banyak mengimpor ya, mengimpornya 550 sementara ekspornya hanya 500, maka ada defisit senilai 50 dalam hari ini. Makanya di GDP dia adalah 1.500 dikurangi dengan 50 sehingga GDP-nya adalah 1.450. Nah, dari angka-angka tersebut kita tahu bahwa negara tersebut gitu ya membeli final output yang lebih banyak gitu ya daripada yang dia produksi, sehingga dia harus impor lebih banyak untuk menutupi kebutuhan domestik. Nah, yang lebih penting, kita ini harus mengetahui gitu ya, bagaimana cara menganalisis angka dari GDP yang sudah kita hitung tersebut. Nah, satu konsep utama yang bisa kita lakukan untuk menganalisis konsep GDP adalah terkait dengan pertumbuhan GDP itu sendiri. Nah, kita harus mengajukan pertanyaan nih terkait dengan pertumbuhan GDP. Yang pertama, misalnya, bagaimana rate pertumbuhannya dibandingkan dengan periode lalu gitu. Apakah terjadi percepatan pertumbuhan atau justru terjadi perlambatan? Kalau terjadi percepatan, maka suatu kondisi ekonomi itu sedang berkembang gitu ya. Rate of growth-nya meningkat. Tapi jika ada slowing down gitu ya, perlambatan, deakselerasi, maka kita perlu waspada gitu ya. Apakah ini perlambatannya hanya temporary atau memang trennya ke depannya akan menurun gitu ya. Nah, lalu bagaimana realisasi GDP itu sendiri dibandingkan dengan konsensus? Biasanya ekonom itu sebelum muncul laporan terkait GDP mereka ada konsensus gitu ya, nilainya berapa. Misalnya nilainya mereka prediksinya itu 2000. Nah, ternyata GDP-nya cuma 1.450. Berarti actual GDP dalam hari ini adalah below konsensus. Nah, ini biasanya sentimennya kurang bagus kalau kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, setelah itu kita juga bisa membreakdown gitu ya, menganalisis. Jadi dari masing-masing komponen tadi ada investasi, belanja rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Kita bisa masuk lagi deep dive lebih dalam gitu, komponen apa yang tumbuh dan komponen apa yang menurun gitu ya. Apakah belanja rumah tangga ini meningkat gitu ya? Misalnya peningkatan belanja rumah tangga itu menunjukkan peningkatan. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya daya beli masyarakat itu sedang meningkat gitu ya. Nah, kalau daya belinya masyarakat itu meningkat, maka kita sebagai pelaku usaha bisa foresee bahwa kita bisa ekspansi nih gitu, karena daya belinya meningkat. Tapi jika daya beli rumah tangganya itu menurun gitu ya, kalau kita suatu perusahaan yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga, maka kita harus lebih hati-hati. Kita harus bisa mengerem gitu ya strategi investasi kita. Itu tadi terkait dengan GDP. Nah, selanjutnya kita juga tahu adanya indikator yang disebut sebagai balance of payment atau neraca pembayaran. Nah, balance of payment ini adalah menggambarkan nilai transaksi suatu negara terhadap negara lain. Jadi negara itu nggak bisa berdiri sendiri ya, dia pasti melakukan bisnis dengan negara lain, ada ekspor-impor, transaksi. Nah, BOP, balance of payment ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu current account dan juga financial account. Nah, current account itu terdiri dari beberapa macam variabel gitu ya. Biasanya ada balance of merchandise, balance of service, ada net investment income, ada unilateral transfer, dan segala macamnya. Itu yang current account. Nah, sementara financial account itu biasanya ada beberapa komponen juga, seperti net direct investment, NDI gitu ya, net portfolio investment, ada beberapa change in official reserve, dan segala macamnya. Nah, di situ kita nggak terlalu memperhatikan gitu di dalamnya, tapi dua analisis mendasar biasanya, kalau current account suatu negara itu negatif, maka artinya suatu negara itu membeli lebih banyak dari negara luar. Dan kalau financial account-nya itu positif, maka suatu negara itu menerima capital inflow dari negara luar. Itu konsep utamanya. Tadi terkait dengan balance of payment sudah, selanjutnya kita akan masuk ke kebijakan moneter. Namun sebelum masuk ke kebijakan moneter, kita perlu tahu dulu beberapa variabel moneter gitu ya. Nah, topik ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan variabel moneter. Ada apa sih sebenarnya di dalam variabel moneter? Jadi sebelum masuk ke sana, hal paling penting yang perlu kita bahas adalah konsep price of money. Price of money.
Dalam hal ini, suatu uang, gitu ya, suatu money itu memiliki 3 konsep relativitas. Yang pertama, price relative to time, gitu ya. Relativitas harga terhadap waktu. Nah, konsep ini erat dengan variabel yang dinamakan interest rate, gitu ya, atau suku bunga. Jadi ada price relative to time. Ini kalau seperti itu biasanya masuk ke suku bunga. Yang kedua, suatu harga, price, itu relatif juga to foreign currency. Nah, ini berkaitan erat dengan nilai tukar atau exchange rate, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga mengenal adanya price relative to all goods and services. Nah, konsep ini erat dengan aggregated price. Ini aggregated price ini merupakan tingkat inflasi ya biasanya. Itu 3 hal yang penting gitu ya. Price relative to time, relative to foreign currency, dan juga relative to all goods and services. Itu kaitannya dengan suku bunga, nilai tukar, dan juga inflasi. Nah, variabel moneter dalam hal ini mencakup 3 konsep tersebut ya. So, mari kita cek satu demi satu hubungan standar antara 3 variabel tersebut. Yang pertama, ketika suatu negara itu menaikkan money supply gitu ya, biasanya hubungan standarnya ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, maka interest rate gitu ya, atau suku bunga itu akan turun gitu ya. Karena uangnya banyak gitu ya, uangnya itu harus dipinjamkan gitu kan, menarik orang-orang untuk meminjam. Agar tertarik, biasanya interest rate-nya akan turun. Nah, ketika uang yang beredar itu banyak, selain interest rate yang turun, biasanya nilai tukar yang ada di negara tersebut juga akan melemah dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Nah, ketika nilai uang yang beredar itu banyak, gitu ya, otomatis dia juga memicu adanya kenaikan price level atau inflasi. Itu hubungannya. Jadi ketika money supply-nya naik, biasanya interest rate turun, exchange rate atau nilai tukarnya juga turun, dan juga inflasinya akan naik. Demikian juga sebaliknya, misalnya money supply-nya turun, interest rate ini akan naik ya karena sumber duit itu terbatas gitu ya. Jadi dia ketika orang itu akan meminjam, dia harus mau meminjam dengan suku bunga yang tinggi. Nah, ketika money supply-nya turun itu biasanya nilai tukarnya itu juga meningkat karena mata uang di negara tersebut pasokannya semakin sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ketika money supply-nya turun, biasanya juga terjadi penurunan price level. Bagaimana hubungan antara nilai tukar dengan neraca perdagangan? Ini penting nih, nilai tukar, exchange rate. Hubungan antara nilai tukar dengan perdagangan ini cukup kompleks. Namun demikian, kita akan bahas normal relationship-nya secara sederhana saja. Jika nilai tukar itu terdepresiasi, maka suatu mata uang dari negara tersebut akan terlihat murah bagi negara asing. Contohnya misalnya kita pakai rupiah ya. Ketika rupiah itu terdepresiasi, misalnya dari 10.000 ke 15.000, maka rupiah ini menjadi relatif murah buat negara asing. Contohnya, misal nih dalam kondisi normal gitu ya, 1 dolar itu 10.000 rupiah. Dengan 10.000 rupiah, biasanya orang asing itu bisa membeli ballpoint gitu ya, produksi Indonesia, itu dua pieces gitu, dua biji. Karena masing-masing harganya 5.000. 10.000 rupiah mereka bisa dapat 2 gitu ya. Namun, ketika rupiah ini terdepresiasi gitu ya, menjadi 15.000 rupiah per US dollar, dengan 1 dolar yang sama, orang asing ini bisa mendapatkan 3 ballpoint gitu ya. 1, 2, 3. Padahal dolarnya sama, tapi dia bisa mendapatkan 3 ballpoint dari yang sebelumnya 2. Nah, bingo, seperti itu. Nah, rupiah yang murah ini akan menarik pihak luar untuk membeli barang-barang kita. Kalau misalnya barang kita memang ekspor. Ini ujung-ujungnya akan favorable buat trade of balance, gitu ya, buat neraca perdagangan. Namun demikian, jika kondisinya berbalik, gitu ya, misalnya di sisi lain, depresiasi rupiah ini terjadi untuk view-nya kita gitu ya, misalnya ada suatu produk gitu ya, tablet ini harganya misalnya 10 juta rupiah gitu ya, ketika harganya kursnya itu 10.000. Nah, ketika 1 dolar itu naik menjadi 15.000, rupiah terdepresiasi, maka satu tablet yang sebelumnya 10 juta ini menjadi 15 juta. Jadi ini dua sisi ya, pelemahan rupiah. Menguntungkan untuk ekspor, tapi nggak menguntungkan buat produk-produk impor. Itu konsep antara nilai tukar dengan neraca perdagangan. Setelah kita mengetahui hubungan antara nilai tukar dengan neraca perdagangan, selanjutnya kita akan masuk ke hal yang lebih substansial, yaitu kebijakan moneter.
Banyak dari kita yang bilang bahwa kebijakan moneter itu susah dan segala macamnya. Sebenarnya tidak. Kita kaji konsep-konsep sederhananya saja untuk kepentingan bisnis and management. Kita di sini akan menguji gitu ya, menganalisis bagaimana variabel moneter itu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Maka selanjutnya kita akan bahas 3 kebijakan moneter yang paling sering digunakan suatu negara gitu ya. Itu adalah discount rate gitu ya. Yang kedua adalah reserve requirement, dan yang ketiga adalah open market, baik itu purchase maupun sell, pembelian atau penjualan surat-surat berharga. Jadi ada discount rate, ada reserve requirement, dan juga open market, baik itu purchase maupun sales. Nah, suatu negara sebenarnya melalui bank sentralnya ya, itu memiliki suatu bisa mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga, discount rate. Nah, ketika suku bunga itu diturunkan, maka bank-bank komersial itu bisa meminjam lebih banyak dari bank sentral, meminjam uang lebih banyak. Ketika suku bunga turun, bank-bank komersial gitu bisa meminjam uang lebih banyak. Karena uang yang dipinjam bank komersial itu lebih banyak, maka money supply-nya dia akan lebih besar. Sehingga dia bisa menarik masyarakat untuk juga meminjam bank. Peningkatan money supply itu, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, akan menurunkan nilai tukar dan juga berpotensi untuk meningkatkan inflasi. Itu adalah kebijakan hubungan yang berkaitan dengan suku bunga. Jadi penurunan suku bunga tadi adalah untuk meningkatkan money supply. Ini biasanya adalah untuk menstimulus gitu ya, supaya orang-orang itu banyak mengkonsumsi sesuatu, membeli sesuatu. Ini biasanya dilakukan kebijakan ini untuk menggerakkan perekonomian. Nah, selain dengan menurunkan suku bunga, pemerintah atau bank sentral itu juga bisa mengeluarkan kebijakan moneter yang terkait dengan reserve requirement. Misalnya, reserve requirement itu turun gitu ya. Ketika reserve requirement itu turun, maka money multiplier itu akan meningkat. Money multiplier yang meningkat, itu akan meningkatkan money supply. Nah, itu juga digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Ini biasanya terjadi ketika perekonomian itu menunjukkan tren perlambatan atau sudah lama ada deflasi dan segala macamnya. Misalnya pemerintah atau bank sentral ingin menggerakkan perekonomian, maka yang diturunkan adalah dengan menurunkan suku bunga atau dengan menurunkan reserve requirement. Nah, selanjutnya, suatu negara itu juga bisa melakukan operasi pasar ya, open market, purchase maupun sale. Di sini bisa membeli atau menjual surat-surat berharga negara. Misalnya suatu bank sentral itu membeli gitu ya, open market purchase, maka jumlah uang itu juga akan semakin banyak yang ada di masyarakat. Ini biasanya adalah dengan menginjek liquidity. Ini yang terjadi dengan Amerika kemarin ya, dalam beberapa tahap gitu ya, ada quantitative easing dan segala macamnya. Surat-surat berharga itu dibeli gitu ya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Ini biasanya juga dilakukan ketika perekonomian itu sedang kurang bagus gitu ya, misalnya ada perlambatan, ada krisis atau ada stagnasi dan segala macamnya. Diperlukan open market purchase. Di konteks yang kemarin di Amerika, itu kebijakan tersebut dikeluarkan ya oleh bank sentralnya, the Fed, ketika ekonomi Amerika itu sedang berusaha untuk keluar dari bayang-bayang krisis 2008. Nah, itu dilakukan dengan melakukan open market purchase dan mengendalikan suku bunga di level yang rendah sehingga ekonomi bisa tumbuh. Nah, itu terbukti ekonomi dari Amerika berkembang cukup pesat dari setelah krisis 2008 sampai dengan saat ini. Saat ini trennya hampir berapa itu ya? Hampir 12 tahun ya menunjukkan peningkatan. Oke, yang terakhir setelah tadi kita membahas mengenai kebijakan moneter, makroekonomi ini juga berkaitan dengan kebijakan fiskal ya. Fiskal ini berbeda dengan moneter. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan erat dengan belanja pemerintah, berkaitan erat dengan pajak gitu ya, dan juga berkaitan erat dengan budget defisit. Nah,
Yang pertama, kita bahas belanja pemerintah gitu ya. Jika pemerintah itu memutuskan untuk menaikkan belanja, maka permintaan terhadap barang dan jasa itu akan meningkat. Misalnya nih, pemerintah akan menaikkan belanja infrastruktur gitu ya. Infrastruktur itu akan bisa menggerakkan perekonomian. Misalnya, ya butuh semen, ya orang-orang akan tenaga kerja itu akan terserap, ya butuh bangunan beton dan segala macamnya. Itu berarti belanja pemerintah itu akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, secara umum peningkatan belanja pemerintah ini akan membuat ekonomi atau bisnis itu berkembang, bisa membuka lapangan kerja dan juga membuat ekonomi bergairah. Ini juga biasanya belanja pemerintah ini juga menjadi stimulus gitu ya untuk suatu perekonomian negara. Jadi kalau misalnya di moneter tadi yang dimainkan adalah suku bunga, open market purchase dan sale, dan juga discount rate gitu ya. Nah, kalau di fiskal ini biasanya bisa meningkatkan belanja pemerintah. Nah, peningkatan belanja pemerintah ini biasanya bisa didanai dari dua sumber, yaitu satu dari pajak, yang kedua dari defisit. Gitu ya. Jika peningkatan belanja pemerintah dibiayai dengan peningkatan pajak, maka ini dampaknya juga kurang bagus ya, karena konsumsi rumah tangga dan investasi itu di GDP berpotensi untuk turun gitu ya. Oke, pemerintahnya belanja, tapi belanjanya itu didanai dari pajak. Otomatis kita sebagai pembayar pajak, kalau pajaknya itu dinaikkan, maka spare dana kita untuk konsumsi itu juga akan turun. Nah, itu adalah relasinya. Namun, jika peningkatan belanja pemerintah tersebut didanai dengan defisit gitu ya. Nah, ini positif untuk GDP gitu loh. Misalnya defisit itu dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan bond dan segala macamnya, maka komponen konsumsi rumah tangga kita dan juga investasi itu biasanya nggak akan terpengaruh. Toh mereka nggak ngambil pajak dari kita. Nah, ini juga kita tahu bahwa peningkatan belanja pemerintah itu ditujukan untuk meningkatkan demand, untuk meningkatkan price, dan juga untuk meningkatkan GDP. Ini adalah stimulus kebijakan ekonomi dari sisi fiskal. Konsep makroekonomi ini cukup penting gitu ya. Ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, relationship antara GDP, balance of payment, dan juga balance of trade tadi. Nah, dari sini kita bisa sebagai pelaku usaha maupun sebagai investor ya, kita bisa sensing gitu ya, kira-kira dengan kondisi seperti itu, apakah kita harus melakukan ekspansi, atau kita harus mengerem investasi, ataukah kita meningkatkan produksi ya, misalnya demand-nya itu meningkat, konsumsi belanja rumah tangga yang meningkat, ataukah kita justru hati-hati kalau misalnya demand-nya turun. Itu suatu hal yang penting konsep dari makroekonomi itu. Oke, semoga semuanya bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Bye.